Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Ma'arij rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhirnya kita semuanya diperjumpakan dengan bulan Ramadan yang mulia, dan tentu kita sangat berbahagia, sangat bergembira diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, diberikan pinjaman umur untuk masih bisa merasakan kenikmatan menjalani ibadah di bulan Ramadan di tahun Hijriyah ini. Alhamdulillah, tentu kita sangat bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan yang mulia sebagai media, sebagai wahana untuk kita melakukan proses penempaan terhadap diri kita, perbaikan terhadap diri kita, dan upaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan yang mulia ini tentu mewakili dari semua kemuliaan yang ada, baik itu kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia memiliki banyak sekali kemuliaan sehingga kemudian kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik daripada sumber nilai-nilai daripada kebaikan, nilai-nilai daripada kemuliaan. Karenanya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia menciptakan makhluk yang paling mulia pula, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang disebut di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Saking mulianya beliau, maka beliau mendapatkan predikat, ya, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Rasulullah itu ada budi pekerti yang sangat azim, yang sangat mulia. Beliau sebagai ciptaan Allah terbaik, sebagai khairul khalqillah, makanya kita senantiasa menyampaikan, mengirimkan salam dan selawat kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui manusia yang paling mulia ini menurunkan Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril, menurunkan Al-Qur'anul Karim yang mulia di bulan yang mulia pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga mewakili daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemuliaan Al-Qur'an, sehingga kemudian juga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Alhamdulillah, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena dia adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadikan bulan Ramadan untuk menaikkan kualitas diri kita, juga menjadi orang yang punya posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, siam di bulan Ramadan, sebagaimana yang juga dulu disyariatkan kepada orang-orang terdahulu dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Bani Israel. Dan tujuan terbesar daripada ibadah di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka mengantarkan kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karenanya dari judul pada subuh kali ini, bagaimana kita sukses meraih keberhasilan di dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan di tahun ini,
Maka sesungguhnya bulan Ramadan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya ada itqum minan nar, pembebasan daripada siksa neraka. Bulan juga yang di dalamnya ada jaminan untuk bisa merasakan kenikmatan surga. Inilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang berhasil, yang sukses melalui proses yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga kalau kita melihat, merenungi sabda Rasulullah bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu-pintu langit semuanya dibuka lebar-lebar. Menggambarkan bahwa bulan Ramadan ini dihadirkan ibarat seperti, ya kalau mungkin di Telkom misalnya, itu kan ada pelatihan-pelatihan, ada training-training, ya ada training untuk naik jabatan dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang di DPR sana juga ketika dia dilantik, maka dia melalui pelatihan pendidikan di Lemhanas dan sebagainya. Ini bahwa sesungguhnya Ramadan itu adalah semacam sekolah, semacam madrasah, ya, semacam 1 bulan full 30 hari adalah bulan pelatihan, bulan training. Dan selama 30 hari itu Allah Subhanahu wa taala membuka pendaftarannya. Ya, membuka pendaftarannya dan meminta kepada kita agar kita bisa mendaftar menjadi peserta daripada orang-orang yang bisa ikut di dalam proses pendidikan, pelatihan, training yang ada di bulan Ramadan tersebut. Makanya hikmahnya, maksudnya ketika Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka, artinya sekarang ini sudah sedang dibuka pendaftaran untuk menjadi ahli surga. Begitu pula halnya dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, bahwa selama bulan Ramadan itu tidak ada kesempatan kepada kita untuk mendaftar menjadi ahli neraka. Ya, bahwa Allah menutup pintu pendaftaran untuk menjadi ahli neraka. Tetapi ketika dibuka pintu-pintu surga itu adalah selama 30 hari sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang membuka pendaftaran agar kita menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga. Sehingga bersyukurlah kemudian kita yang mendapatkan karunia bulan Ramadan. Sesungguhnya proses pelatihan, proses madrasah yang ada di bulan Ramadan ini sempat yang membuat Nabiullah Musa alaihissalam itu iri, ya, ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan curhatnya kepada Rasulullah alaihissalam. Beliau memuji Rasulullah, ya, orang yang diutus terakhir, orang yang memiliki umat yang paling banyak, bahkan mengalahkan umatnya Nabi Musa. Bahkan beliau mengatakan, dan yang membuat aku sangat iri, seandainya aku boleh memilih antara menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel dan kepada Fir'aun, dan atau menjadi umatnya Rasulullah, maka aku lebih memilih menjadi umatnya Rasulullah. Maka ditanya balik, karena apa wahai Nabi Musa? Karena umatnya Rasulullah mendapatkan karunia kenikmatan di bulan Ramadan, kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita yang mulai hari ini kita sudah berpuasa, tadi sudah melaksanakan sahur, dan kita tekadkan mulai pagi hari ini dan seterusnya, marilah kita isi dengan program-program yang sudah disediakan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana program-program ibadah, program-program yang ada di bulan pelatihan, bulan training atau madrasah Ramadan yang ada di tahun ini. Karenanya kita upayakan betul-betul bisa bersabar, ya, menjalani proses yang ada selama 30 hari ini, mampu konsisten istiqomah, menjaga ibadah, ya, menjaga hal yang mendasar, ya, program utama yang ada di dalam bulan Ramadan ada beberapa, misalnya sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ibadah yang pertama adalah barang siapa yang bisa berpuasa penuh, ya, selama 30 hari selama bulan Ramadan itu dengan penuh perhitungan, ihtisaban, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lewat, yang lalu.
Maka digambarkan kalau sudah dihapus dosa-dosa yang lalu, ibaratnya kita akan kembali lagi seperti bayi yang baru lahir, kembali fitrah, kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan dosa yang sudah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Ini ibadah yang pertama, program yang utama, ibadah siyam, yang itu juga menjadi rukun Islam kita. Karenanya kualitas puasa kita itu menunjukkan bagaimana kualitas keislaman kita. Karena ibadah puasa adalah bagian yang utama dari rukun Islam setelah sholat. Kemudian selain kita melaksanakan ibadah puasa, kita juga melaksanakan sholat qiyamul lail, atau yang sekarang dipermudah dengan melaksanakan sholat tarawih. Ya, alhamdulillah pemerintah sudah memperbolehkan kita untuk bisa melaksanakan sholat tarawih walaupun dengan protokol kesehatan, walaupun dibatasi mungkin juga jaraknya dan sebagainya, tetapi kita bersyukur di tahun 2021 ini, di Ramadan kali ini kita bisa menikmati sholat tarawih bersama-sama di masjid. Dan Rasulullah juga menstressing ya, menjelaskan ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang kemudian tidak hanya menyempurnakan ibadah puasanya, tapi juga dia bisa menyempurnakan puasanya dengan menambah melalui ibadah salat malam, salat tarawih, maka Allah pun juga akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini dua amal ibadah yang utama yang kemudian bisa kita laksanakan. Dan itu lebih mulia lagi, lebih utama lagi kalau kita bisa melaksanakan ibadah yang lainnya. Misalnya adalah membaca Al-Quran. Mungkin di masa-masa di luar Ramadan kita sangat susah ya untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Apalagi ini adalah memang bulan yang mulia, di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka sebagai seorang muslim adalah tentunya baik bagi kita agar mengisi hari-hari yang ada di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya semampu kita. Ya, paling minim adalah bisa khatam satu juz, ya, khatam 30 juz ya, dalam satu bulan, tetapi kalau bisa lebih banyak lagi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, para ulama, itu jumlah yang bisa mereka capai, jumlah yang sangat fantastis. Bahkan ada yang bisa bisa menghatamkan dalam satu malam. Ini gambaran betapa kesungguhan ya orang-orang, para ulama salaf, para sahabat terdahulu di dalam bersungguh-sungguh untuk mengisi program-program ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, jadi ada beberapa program, ada banyak program yang bisa kita lakukan. Ya, istiqomah melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, istiqomah membaca Al-Quran, ya, kemudian kita perkaya ibadah kita dengan memperbanyak sedekah, infak, dan menyempurnakan nanti dengan ibadah zakat ya, untuk mensucikan harta kita. Digambarkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika beliau itu di bulan-bulan Ramadan. Nah, sehingga marilah kita mencontohi beliau ya, mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan program-program ibadah. Ya, ibadah sholat, ibadah puasa, ya, zakat, infak, sedekah, ya, membaca Al-Quran. Inilah ibadah-ibadah yang standar yang kemudian biasa kita lakukan untuk mengisi program di dalam bulan Ramadan itu, agar kita bisa sampai kepada kesuksesan, ya, meraih daripada kesuksesan Ramadan. Dan puncak kesuksesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalam bulan Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar ya. Jadi inilah yang diburu oleh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir. Makanya Rasulullah itu dan para sahabat semuanya rata-rata beriktikaf di masjid dalam rangka memburu kenikmatan karunia malam Lailatul Qadar. Ya, kita ketahui bahwa kadar malam Lailatul Qadar itu adalah sama dengan 1000 bulan kalau dihitung sekitar 82 tahun. Betapa besarnya karunia Allah di mana kita diberikan umur ya seperti dalam satu malam itu seperti orang yang umurnya 82 tahun, yang itu selama 82 tahun dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 82 tahun dia sholat terus ya, selama 82 tahun dia mengaji terus, berzikir terus. Inilah karunia yang bisa didapatkan ketika ya seorang muslim bisa meraih kenikmatan malam Lailatul Qadar.
Ya, sehingga ini adalah puncak ya, puncak daripada janji Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kejar, yang harus kita raih, yakni kenikmatan malam Lailatul Qadar. Nah, ini hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan ya, maka kita azamkan, kita upayakan bisa istiqomah, kita tekadkan ya bahwa kita sempurnakan puasa kita. Tentu puasa itu tidak sekedar puasa secara fisik, ya kita tidak makan dan tidak minum, tidak kemudian mendatangi istri dan sebagainya. Tetapi kemudian ada banyak hal yang harus juga dipuasakan. Ya, sesungguhnya yang dengan kita menahan lapar, menahan makan dan minum, menahan syahwat, itu kita sedang mempuasakan jiwa kita, ya, sedang mempuasakan batin kita. Maka untuk menyempurnakan ibadah puasa, syam kita itu tidak sekedar puasa makan dan minum saja, tapi ada namanya puasa, misalnya puasa mempuasakan panca indera kita, mata kita dari melihat hal-hal yang tidak baik, telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, lisan, mulut dari mengatakan hal-hal yang buruk. Semua instrumen yang ada di dalam tubuh kita ini harus dipuasakan, termasuk kemudian hati kita tidak berprasangka buruk kepada orang lain, tangan kita tidak menzolimi orang lain. Jadi semua instrumen yang ada di dalam fisik kita ini harus betul-betul bisa dipuasakan, karena itu menjadi penguat kesempurnaan daripada ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini gambarannya bahwa dengan kita mampu mempuasakan secara lahiriah, secara secara batiniah, maka inilah yang sesungguhnya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena memang tidak ada bekal yang terbaik ya kecuali bekal ketakwaan. Bahwa apapun yang kita kumpulkan di muka bumi ini yang menjadi properti, yang menjadi milik kita itu tidak ada bandingannya dengan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, bahwa berbekallah kalian ya, dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan itu di dalam menuju atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sesungguhnya sukses besar yang ingin diraih di bulan Ramadan itu adalah bagaimana ketika melalui proses madrasah Ramadan ini atau proses training pelatihan selama Ramadan ini, biasanya kalau kita kan secara lahiriah di dunia ini mendapatkan sertifikat gitu kan, sertifikat bahwa dia telah lulus program pelatihan, dia telah berhasil ya, maka dia dengan sertifikatnya itu dia bisa mendapatkan jabatan yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi dan sebagainya. Maka sesungguhnya kalau dikiaskan Ramadan juga seperti itu. Bentuk sertifikasinya bukan dalam bentuk selembar kertas, akan tetapi adalah atribut yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ibarat orang yang kuliah selama 4-5 tahun, yang menjadi sarjana, maka dia diperbolehkan menambah gelar ya di belakang namanya begitu. Artinya bahwa gelar yang bisa kita raih kalau kita betul-betul sukses menjadi adalah menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Kalau orang itu sekolah 4-5 tahun baru bisa meraih gelar sarjana begitu ya. Dan gelar sarjana itu tidak dari sisi ukhrawi itu ya biasa saja, ya sama menjadi bagian daripada keduniaan ini. Akan tetapi ketakwaan itulah yang sangat utama, dan itu bisa dicapai, bisa diraih kalau kita betul-betul bisa memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Karenanya sukses besar di bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Caranya seperti apa? Maka adalah dengan berusaha mengazamkan diri, mengistiqomahkan diri untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, tidak hanya puasa secara lahiriah tapi juga secara batiniah. Kemudian istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, bahkan kalau perlu kita tambah lagi di malam harinya, di tengah malamnya untuk sholat malam, kemudian di siang hari kita istiqomah untuk mengisi di sela-sela waktu pekerjaan kita dengan membaca Al-Quran, dan kita mentargetkan sekian kali khatam dan sebagainya dalam 1 bulan ini. Insya Allah ini semua kalau kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, maka itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah. Kalau berbicara ketakwaan, tentu inilah pesan yang sering kali disampaikan ya kepada setiap para asatidzah ketika memulai ceramahnya. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas iman kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah yang akan kita bawa kepada Allah. Karenanya kalau berbicara ketakwaan, kalau dalam konsep Al-Qur'an misalnya ya, orang yang bertakwa itu bisa terlihat pada beberapa sikap yang dia miliki. Ya, yang pertama digambarkan orang yang bertakwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu punya kebiasaan ya. Yang pertama dia adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya. Orang yang bertakwa itu biasanya senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang itu tidak mempengaruhi semangatnya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena infak ini adalah ibadah yang juga sangat besar, yang sangat utama. Ya, bahkan digambarkan tidak hanya fis-sarra wad-dharra, Al-Qur'an menggarisbawahi dengan istilah sirran wa alaniyah, ya. Sirran wa alaniyah, baik diam-diam maupun terang-terangan. Kemudian lailan wa naharan. Ya, orang bisa bersedekah itu, berinfak itu tidak kenal waktu, bisa di malam hari, bisa di siang hari. Jadi fis-sarra wad-dharra, sirra wa alaniyah, lailan wa naharan. Ini menggambarkan betapa tingginya faidah daripada orang yang senang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adalah ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri bagaimana orang yang bertakwa itu. Bagaimana ciri-ciri orang yang sukses melalui bulan Ramadan itu. Nah, ciri yang pertama, dia punya sifat filantropi. Dia punya empati yang tinggi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia punya kesadaran sosial, ya. Dia punya kesalehan sosial untuk membagi harta yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini kesempatan ya kepada kita memperbanyak infak sedekah kita di bulan Ramadan. Karena itu dicatat ya berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dengan keberkahan yang ada di bulan Ramadan, rahmat Allah di bulan Ramadan, maka ketika kita berinfak maka itu dicatat berlipat-lipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ciri khas yang pertama orang yang bertakwa. Kemudian ciri khas yang kedua daripada orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaid. Orang yang bertakwa itu mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaid. Dia mampu menahan emosinya dan menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Dia punya sifat pemaaf. Dia punya jiwa pemaaf kepada sesama manusia. Jelas redaksi di ayat ini wal afina anin nas. Kalau annas berarti seluruh umat manusia, tidak pandang bulu agamanya apa, bangsanya apa, dia berasal dari mana, rasnya apa. Artinya ini bersifat universal, menjadi orang yang pemaaf kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Maka sesungguhnya orang yang bertakwa itu tidak ada di dalam hatinya itu dengki, dendam, kebencian ya kepada sesama manusia. Ya, jangan sampai kemudian perbedaan agama menjadi asbab kita membenci orang lain. Ini tidak ada tuntunannya dalam Islam seperti itu. Karena kita merasa berbeda secara agama, kemudian kita menghakimi orang-orang dari agama lain itu. Alhamdulillah, ini 3 sifat ya yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Sehingga sesungguhnya ternyata ketakwaan itu sangat berkait erat dengan kualitas diri, ya, dengan pencapaian merubah diri kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah yang lebih baik tentunya. Ya, dia senang berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala fis sarra wad dharra. Kemudian dia mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan ini dilatih di bulan Ramadan. Ya, kita dilatih untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita di bulan Ramadan.
Kemudian wal afina 'anin nas. Ya, di bulan Ramadan juga kita dilatih menjadi orang-orang yang memiliki hati yang mulia, yang lebih mengedepankan kemaafan kepada orang lain, tidak mudah emosi, temperamen dan sebagainya. Dilatih untuk menahan emosi. Nah, ini hal-hal yang tergambar dalam penjelasan Al-Qur'an, ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mengambil misalnya penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan ya, dalam diri kita itu ada beberapa kualitas. Ya, ada beberapa daya, ya, ada beberapa daya yang menjadi kekuatan pendorong dalam diri manusia. Nah, ada empat daya yang dimiliki oleh manusia. Ya, yang pertama adalah al-quwatul akal, kekuatan akal. Dengan kekuatan akal inilah kita menjadi berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, dengan dunia mineral, dengan hewan-hewan, ya. Dan manusia menempati kasta tertinggi sebagai ciptaan Allah terbaik di muka bumi ini, makanya dipilih sebagai khalifatullah. Dengan kekuatan akalnya manusia bisa menyusun, bisa membuat sop, ya, bisa membuat soto, bisa juga membuat SOP, kan begitu. Menggambarkan betapa kecerdasan daripada manusia, bisa membuat handphone teknologi yang canggih. Ini menggambarkan betapa hebatnya kemampuan akal berpikir manusia itu. Yang pertama adalah al-quwatul akal. Kemudian yang kedua adalah al-quwatul ghadab, kata Imam Al-Ghazali. Ini adalah al-quwah di dalam diri kita, kekuatan amarah. Ya, kekuatan yang sifatnya emosional, atau kalau dalam bahasa psikologi yang disebut dengan kecerdasan emosional, ya, al-quwatul ghadab. Kemudian al-quwatus syahwat, kekuatan yang ada dalam diri kita, asyahwat, yang biasa orang juga menyebut dengan libido dan sebagainya, al-quwatus syahwat. Yang keempat adalah al-quwatul adl, ya, al-quwatul adl, kemampuan manusia untuk bersifat adil, ya, bersifat adil terhadap dirinya. Nah, dari empat aspek ini sesungguhnya beliau menjelaskan untuk aspek al-quwatul akal itu ada aspek ifrat dan tafridnya. Ada aspek yang berlebih, ada aspek yang berkekurangan daripada al-quwatul akal itu. Ya, maka beliau menjelaskan dalam al-quwatul akal aspek yang berkekurangan, ya, dari aspek akal itu adalah orang-orang yang mungkin yang dia tidak mampu untuk berpikir lebih kuat, ya. Kalau dalam bahasa beliau menyebutnya dengan gomaroh, atau bahasa mungkin kedunguan, ya, dia mengalami kedunguan, kebodohan. Ini dia tidak mampu menggunakan akalnya dengan baik untuk belajar sungguh-sungguh, sehingga dia terjerumus ke dalam kebodohan, kedunguan, ya, dan sebagainya. Ini kata beliau aspek lemah, ya, aspek lemah tafrid daripada al-quwatul akal itu. Kemudian ada aspek yang berlebihan daripada al-quwatul akal. Manusia dengan akalnya, kekuatan akalnya, dia bisa berpikir secara berlebihan, bahkan melampaui daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat para filsuf, ya, yang ada di barat sana itu, mereka jangkauan berpikirnya luar biasa, bahkan ada namanya Friedrich Nietzsche itu mengatakan the God is dead, Tuhan sudah mati. Ini kan saking berlebihannya kemampuan berpikirnya begitu, ya, sampai mengatakan Tuhan sudah mati, sampai dia menolak eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, ini disebut dengan makar, ya. Jadi kalau akal itu berlebihan, maka dia menjadi makar. Dan kita lihat orang-orang yang liberal, ya, orang yang sekuler, ini adalah orang-orang yang mengalami situasi makar itu. Mereka membuat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih baik makarnya tentunya. Alhamdulillah, ini situasi yang berlebihan, ya, daripada kekuatan akal. Maka kata Imam Al-Ghazali, ambillah posisi pertengahan. Dengan kekuatan al-adalah, kekuatan adil daripada manusia itu mampu membawa kepada posisi tengah, posisi wasatiyah, posisi tengah daripada al-quwatul akal itu. Apa kata beliau? Al-quwatul akal adalah kekuatan hikmah. Ya, beliau menyebutnya dengan hikmah, kemampuan kita untuk bersikap bijaksana, berpikir secara bijaksana, kemudian kemampuan untuk mengambil hikmah atas semua peristiwa yang terjadi. Inilah posisi yang terbaik daripada kekuatan akal berpikir manusia, berusaha terus mengambil hikmah atas apa yang terjadi. Nah, dengan ibadah puasa sesungguhnya kita bisa dilatih untuk tidak terjerumus ke dalam kebodohan dan tidak terjerumus kepada situasi yang berlebihan terhadap akal ini. Bahkan kan ada orang yang tidak mau puasa, kan, karena menganggap puasa itu kan aturan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan jasmani manusia, sehingga kemudian dia meninggalkan ibadah puasa. Nah, ini kekuatan yang pertama. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah al-quwwatul ghadab. Nah, ini tadi kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaid, ya, mampu menahan emosi, menahan amarah. Ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengelola amarahnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan anger management, ya. Mampu dia mengendalikan emosinya, mengelola amarahnya. Dan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan seperti itu. Dalam diri kita ada namanya al-quwwatul ghadab. Potensi amarah, ya, potensi emosional yang ada pada setiap umat manusia. Atau kalau dalam bahasa psikologi tadi adalah kecerdasan emosional. Maka beliau juga mengatakan ada aspek ifratnya dan tafridnya juga, ada aspek yang berlebihan dan ada aspek berkekurangan daripada al-quwwatul ghadab itu. Nah, orang yang al-quwwatul ghadab yang posisi berkekurangan, ya, posisi mengalami kekurangan, itu disebut, beliau menyebutnya dengan beliau menyebutnya dengan juben. Al-juben ini artinya adalah penakut, ya, pengecut, penakut. Berarti orang kalau dia pengecut, penakut, ya, itu dia masuk ke dalam kelompok orang yang al-quwwatul ghadabnya dalam posisi lemah sekali. Nah, dalam posisi tidak berdaya, tidak punya daya upaya, tidak berdaya apa-apa begitu, ya. Ini al-quwwatul ghadabnya lemah, juben, penakut, pengecut dan sebagainya. Kemudian posisi berlebihan daripada al-quwwatul ghadab, ya, ini beliau menyebutnya dengan at-tahawur. Ya, at-tahawur itu artinya orang yang kalau emosi, kalau marah itu membabi buta. Ya, manusia kan ini kan kadang-kala lebih keji daripada hewan, ya. Kita kalau saksikan ayam itu kalau berkelahi itu kan setelah selesai kelahi dia pergi ke masing-masing ke tempatnya gitu, ya. Ya, jadi kalau ada hewan yang berkelahi itu nggak ada yang sampai mati begitu. Tapi kalau manusia ini luar biasa dahsyatnya, sudah punya akal, tetapi ketika dia diliputi oleh amarah yang luar biasa, kalau membunuh orang itu bisa lebih keji daripada hewan. Manusia kadang-kadang bisa bahkan sampai memutilasi kan sesama manusia itu. Ini menggambarkan betapa kejinya, betapa dahsyatnya ketika al-quwwatul ghadab tidak dikendalikan menjadi at-tahawur, dia menjadi membabi buta, emosinya menjadi membabi buta sehingga bisa mengorbankan nyawa orang lain, bahkan banyak orang lain yang bisa dikorbankan bahkan dengan cara-cara yang sangat mengerikan, ya. Ini al-quwwatul ghadab, ya, dalam diri manusia. Maka dengan ibadah puasa tadi, kalau yang pertama al-quwwatul aqal, kita menjadi orang yang ahli hikmah, ya, mampu mengambil hikmah atas segala sesuatunya. Maka dengan al-quwwatul ghadab, dengan kekuatan al-adalah, kekuatan keadilan yang ada pada diri kita itu, beliau menjelaskan, maka tariklah dalam posisi pertengahan pula, al-wasatiyah, posisi pertengahan. Apa ya posisi pertengahan? Yakni beliau menyebutnya dengan asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah adalah orang yang punya keberanian dan sangat berani begitu, ya. Akan tetapi keberaniannya itu sangat proporsional. Ya, keberaniannya sangat adil gitu, ya. Dia marah pada tempatnya. Dia marah itu terukur begitu, ya. Dia kalau dia mengalami situasi emosi bisa dia kendalikan dan sebagainya. Itu bisa kita mencontohi bagaimana Rasulullah, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab dan sebagainya, ya. Beliau adalah orang yang sangat tegas, bahkan juga dikenal pemarah, tetapi dia mampu menyesuaikan amarah itu sesuai dengan proporsinya atau bersifat proporsional. Inilah disebut dengan asy-syaja'ah. Maka sesungguhnya di bulan Ramadan itu melatih kita, ya, menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan al-quwwatul ghadabnya ini ke arah kepada syaja'ah ini. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yakni al-quwwatus syahwat. Yang ini ada pada diri setiap manusia, bahkan itu juga ada pada hewan. Nah, jadi al-quwwatus syahwat, dan kekuatan syahwat inilah yang paling utama yang kemudian dikendalikan, dilatihkan kepada kita agar kita mampu meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Karena kekuatan syahwat, makan, minum, ya, dan sebagainya itu, yang ini adalah an-nafsu al-bahimiyah, ya. Nafsu yang juga dimiliki oleh para hewan gitu, ya. Makan, minum, kawin, mencari pasangan, membuat sarang, rumah dan sebagainya, itu adalah al-quwwatus syahwat. Dan dorongan syahwat inilah yang tentu pasti ada pada diri manusia, ya. Tentu kita tidak akan pernah lahir ke muka bumi ini kalau
orang tua kita tidak memiliki kekuatan syahwat itu kan. Jadi maka ini bersifat ada ya universal kepada seluruh manusia. Cuman yang terjadi hari ini di zaman ini, kemudian orang kan mengumbar syahwatnya, kemudian mencari tempat-tempat untuk memuaskan syahwatnya dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak benar dan sebagainya, dengan cara-cara yang tidak syar'i. Nah, inilah gambarannya kenapa harus ada bulan Ramadan, agar kita mampu mengantarkan diri kita agar mampu mengendalikan al-quwatus syahwat ini kepada posisi yang lebih baik. Kalau beliau menjelaskan posisi ya, jadi dalam penjelasan Imam Al-Ghazali, posisi ifrat tafridnya atau posisi berlebihan atau posisi lemah daripada al-quwatus syahwat, posisi lemah daripada al-quwatus syahwat beliau menyebutnya dengan mengalami kejumudan. Ya, jumud ya, mengalami kejumudan. Kalau bahasa iklan rokok itu ya mengalami impotensi. Artinya syahwatnya ada tetapi tidak bisa berpotensi apa-apa kan begitu, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ini mengalami itu. Nah, jadi posisi lemah daripada al-quwatus syahwat itu disebut dengan jumud, ya mengalami kejumudan. Kemudian posisi berlebihan daripada al-quwatus syahwat beliau menyebutnya dengan istilah syarhan. Nah, syarhan itu adalah orang yang diliputi oleh kerakusan ya, mengalami kerakusan, keserakahan. Ini syarhan. Inilah yang dialami oleh Nabi Adam ya ketika di surga bersama Hawa, sudah makan semuanya buah-buahan yang ada, masih penasaran dengan buah khuldi kan begitu. Kemudian begitulah manusia hari ini, sudah punya ini masih pingin nambah ini, sudah punya ini pingin nambah ini, sudah punya istri pingin cari yang lain dan sebagainya. Nah, jadi itu disebut dengan syarhan ya. Ketika syahwat tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka dia dalam posisi dalam situasi keserakahan, dalam situasi yang berlebihan gitu. Maka ketika di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bisa tidak makan, tidak minum, kemudian mengendalikan syahwat kita dalam rangka mengantarkan dalam posisi pertengahan. Nah, dalam posisi pertengahan atau wasatiyah dari al-quwatus syahwat, dalam penjelasan Imam Al-Ghazali beliau mengatakannya dengan iffah. Iffah adalah posisi pertengahan ketika seseorang mampu mengendalikan syahwatnya, tidak mengalami kejumudan, tidak mengalami syarhan, ya kerakusan, ya dan terhadap syahwat ini, maka dia dalam posisi iffah. Tetap ada hawa nafsunya, tetap dia kendalikan dalam posisi untuk menjaga kesucian dirinya. Inilah yang disebut dengan iffah. Maka dengan kekuatan adalah manusia, kekuatan bersikap adil kepada diri manusia itu, maka dia mampu berada pada posisi hikmah, dalam posisi syaja'ah, dan pada posisi iffah. Ini kalau ini bisa diraih kata Imam Al-Ghazali, maka dia bisa sampai kepada kualitas pribadi yang lebih baik. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an tadi menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan kalau bisa diraih juga ya menjadi orang yang hikmah, menjadi orang yang syaja'ah, menjadi orang yang iffah tadi, maka sesungguhnya dia juga sampai kepada kualitas menjadi sosok pribadi yang memiliki akhlakul karimah ya. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian kalau dalam penjelasan misalnya Rasulullah ya, bagaimana dengan ketakwaan itu beliau menjelaskan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyi'ah hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Beliau menjelaskan bahwa bertakwalah kalian dalam situasi keadaan apa saja dan di mana saja. Haitsuma kunta wa'adbi sayyi'ah. Nah, orang yang bertakwa itu senantiasa ketika dia berbuat sayyi'ah, ketika dia berbuat dosa, dia segera ikuti dengan hasanah tamhuha. Ya, perbuatan keburukannya segera dia tutupi dengan perbuatan yang baik, hasanah. Maka kedatangan Ramadan ini adalah dalam rangka mengikuti, dalam rangka menutupi segala kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan di masa lalu dengan perbuatan-perbuatan baik ya. Nah, tentu ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wa khaliqin nas bihulukin hasan. Orang yang bertakwa itu kata Rasulullah selain dia mampu menjadi orang yang senantiasa menutupi keburukannya dengan kebaikan, maka dia wa khaliqin nas bihulukin hasan. Dia berakhlak yang baik ya kepada sesama manusia bihulukin hasan, dengan budi pekerti yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, bagaimana beliau itu memiliki akhlak yang sangat mulia, budi pekerti yang sangat agung ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini kalau dalam penjelasan Rasulullah ya.
tentang bagaimana orang yang bertakwa itu. Jadi kalau kita mampu menjadi orang yang senantiasa bertaubat, berusaha menutupi segala keburukan dengan kebaikan, dan kemudian bersikap mulia, bersikap baik kepada sesama manusia, wa khaliqin nas bihulukin hasan, maka insya Allah kita termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita juga mengambil sebuah riwayat ya, misalnya suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, bagaimanakah dengan ketakwaan itu? Ya, apakah gambaran daripada ketakwaan itu? Maka Ubay bin Ka'ab menjelaskan kepada Khalifah Umar, wahai Umar, wahai Khalifah, bagaimanakah kalau seandainya di depanmu itu ada sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan lubang-lubang, di sana ada ular berbisa dan sebagainya. Bagaimana caramu untuk melewati jalan tersebut? Maka kata Khalifah Umar, maka tentu saya akan berhati-hati menghindari lubang-lubang, menghindari onak dan duri dan ular yang ada di situ. Maka kata sahabat Ubay bin Ka'ab, itulah gambaran daripada ketakwaan. Sehingga orang yang bertakwa itu dia punya sikap mawas diri ya, senantiasa awas, senantiasa mawas ya, senantiasa aware dengan situasi yang ada untuk kemudian tidak terjerumus ke dalam situasi-situasi keburukan. Maka ya kalau kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah ya, kalau kita sudah punya kemampuan bermawas diri, insya Allah itu sudah menjadi bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau melihat penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bagaimanakah tentang orang yang bertakwa itu? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu yang pertama adalah al-khauf ila al-jalil. Orang yang bertakwa itu punya rasa takut yang sangat dahsyat, yang sangat besar kepada Allah al-jalil, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi maha penguasa, pengendali di alam semesta ini. Ya, maka ada rasa takut yang sangat kuat. Maka ketika dia sholat, ketika dia ingat kepada dosa-dosanya, dia menangis, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan di bulan puasa ini, marilah kita upayakan bertaubat, ya, taubatan nasuha, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa takut kita atas kemurkaan Allah kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Ya, makanya Ramadan juga adalah disebut dengan bulan itqum minan nar, bulan di mana kita dibebaskan daripada siksa api neraka. Maka ketika orang datang kepada Allah dengan rasa takut yang sangat penuh, yang sangat kuat kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, maka dia termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dalam hatinya ada perasaan khawatir, rasa takut yang sangat kuat kepada Allah. Khawatir kalau nanti dia dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan dosanya. Ini ciri yang pertama orang yang bertakwa. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan orang yang bertakwa itu biasanya punya sifat ar-ridha bil qalil, ya, ar-ridha bil qalil. Dia punya dia ridho, ya, dia ikhlas, ya, dia nerimo terhadap keadaan dirinya atau keadaan mungkin bil qalil di sini maksudnya adalah situasi berkekurangan, ya. Situasi sedikit, ya, di mana hartanya sedikit, properti yang dia miliki sedikit, ya, atau kebahagiaannya sedikit juga begitu, ya. Maka dia ridho terhadap hal tersebut. Ini adalah ciri daripada orang yang bertakwa. Ar-ridho bil qalil, ya. Maka orang yang mampu bersabar, ridho dengan keadaan yang mungkin kurang yang dia miliki, maka itu juga adalah bagian daripada ciri orang yang bertakwa. Dan kalau kita lihat situasi kehidupan sahabat Ali, keluarga juga seperti itu, ya, sangat terkenal dengan kezuhudannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, beliau menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu, beliau mengatakan al-isti'dadu bi yaumi ar-rahil, bahwa orang yang bertakwa itu senantiasa isti'dad, ya, senantiasa bersungguh-sungguh berupaya, ya, ada upaya i'dad dalam dirinya, ada latihan-latihan, ada upaya ibadah yang sungguh-sungguh bi yaumi ar-rahil, ya, dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada hari di mana hari ketika kita betul-betul berpisah dengan kehidupan ini. Hari di mana kita akan berpisah dengan kenikmatan dunia ini, berpisah dengan anak, istri dan sebagainya. Inilah yaumi ar-rahil, al-isti'dadu bi yaumi ar-rahil. Jadi orang yang bertakwa itu dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan amal-amal ibadah,
untuk bekal terbaik sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan, makanya Ramadan kali ini tentu marilah kita jadikan sebagai Ramadan terakhir kita. Karena tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa kita masih ketemu dengan Ramadan di tahun 2022. Nggak tahu ya. Makanya kita bersungguh-sungguh istiqomah, menguatkan ibadah. Semua program-program pelatihan, program training, ya, program madrasah Ramadan ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa sekarang kan kalau training itu kan nggak boleh bolong-bolong ya, jangan bolos-bolos, harus absensi terus ya. Dengarkan dengan baik itu pematerinya. Artinya betul-betul istiqomah, sungguh-sungguh menjalani proses program-program Ramadan ini dengan baik sampai kita keluar daripada proses ini menjadi orang-orang yang memiliki gelar sebagai orang-orang yang bertakwa itu. Jadi tadi ada 3 hal ya dari penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib bagaimana orang yang bertakwa. Karenanya inilah yang ingin kita raih. Inilah ukuran kesuksesan Ramadan ketika kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tadi dijelaskan al-istidadu bi yaumir rahil, karena tidak ada jaminan bahwa kita masih ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang ya. Sahabat Ali juga pernah ya, ini terakhir, sahabat Ali pernah suatu ketika pulang dari perang Nahrawan memerangi orang-orang Khawarij, beliau singgah di sebuah makam gitu ya. Beliau masuk ke area pemakaman itu, maka beliau mengatakan, ya assalamualaikum ya ahlil kubur. Ya, beliau mengatakan, ya ahlil kubur, wal amwalu qad usimat. Wahai ahli kubur, dan harta-harta yang kau miliki itu, yang kau kumpulkan selama hidup, ya, yang sudah diusahakan selama hidup, qad usimat, itu sudah dibagi-bagi kepada sanak famili. Sementara kan digambarkan kalau kita wafatkan, kita hanya dibungkus oleh selembar kain kafan yang mungkin itu tidak seberapa harganya. Mungkin masih lebih mahal itu pulsa internet kita kan begitu daripada kain kafan yang membungkus kita. Kemudian beliau mengatakan ya ahlil kubur wal manazilatu qad nuzilat, dan rumah yang engkau bangun ya rumah yang engkau miliki, rumah yang engkau bangun yang mungkin megah, yang mungkin mewah harganya sampai miliaran begitu ya. Wal manazilatu qad nuzilat, itu sudah ditempati oleh orang lain. Qad nuzilat, sudah ditinggali oleh orang lain. Sementara orang yang dalam kubur kan dia hanya menempati liang yang berapa meter ukurannya itu ya. Wal manazilatu qad nuzilat, atau bahkan mungkin sudah dijual rumahnya oleh sanak famili kan begitu. Ya. Yang terakhir beliau mengatakan wal zaujatu qad nukiat. Ya, dan istrimu ya atau suamimu wal zaujatu qad nukiat ya. Maka itu barangkali sudah nikah lagi kan begitu ya, istrimu sudah nikah lagi, suamimu sudah nikah lagi kan begitu. Maka memang tidak ada yang kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah bekal ketakwaan kepada Allah. Bekal ketakwaan itu tentu adalah melalui proses ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ya, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka haruslah dia melaksanakan amal-amal soleh sebagai gambaran daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak melakukan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana meraih sukses daripada bulan Ramadan di tahun ini, dan kita berazam bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai predikat ketakwaan ya. Inilah yang ingin kita capai, dan puncak daripada sukses Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwa salah satu ciri orang bertakwa adalah kemampuan menahan amarah emosi. Dan di bulan Ramadan ini sebagai salah satu ajang latihan menahan amarah, apa saja tips atau amalan untuk latihan mengendalikan amarah selain dengan berpuasa yang bisa dilakukan? Ya, sesungguhnya kan kalau kita berpuasa ya, itu insya Allah akan terantar ya, secara automatically ya akan terantar menjadi mudah untuk mengendalikan emosi.
Ya, makanya dalam sabda Rasulullah itu ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan itu, ketika ada orang yang memancing emosi kita, ya ada orang yang mengundang kita untuk marah, maka katakanlah kepada dia bahwa saya sedang berpuasa. Ya, bahwa saya sedang berpuasa. Artinya tunda dulu. Kalau mau marah nanti dulu kan begitu, karena saya sedang berpuasa. Nah, ini contoh yang ada ya. Jadi sesungguhnya kalau tips-tips ya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita kalau kita marah itu jangan kemudian biasanya orang kalau marah kan dia tidak mampu mengendalikan lisannya ya, verbalnya tidak bisa dia kendalikan, dia ngomong macam-macam dan sebagainya. Yang pertama dia tentu kalau perlu dia jangan berdiri, dia duduk ya, dia dengarkan saja kalau ada orang yang marah kepada dia, jangan direspon ya. Kemudian dia menjaga mulutnya agar tidak meresponnya, karena kalau direspon balik itu biasanya akan menimbulkan pertengkaran, puncaknya nanti adalah perkelahian kan seperti itu. Maka kalau Rasulullah kan mengajari kepada kita kalau marah, ya, kalau sedang dalam rumah mungkin dengan istri, dengan anak ya, kita segera keluar dari rumah ya, tinggalkan ya. Karena kalau cepat-cepat kalau masih berada di situ ya masih bisa tersulut lagi dengan amarah itu. Maka segera keluar. Ada juga beliau mengajari dengan berwudu ya, segera berwudu, kemudian kalau perlu melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Nah, itu juga nanti bisa meredam emosi kita. Nah, ini beberapa tips yang dicontohkan Rasulullah ya kepada kita. Dan insya Allah kalau di bulan puasa ya tentu kita dilatih lebih baik lagi ya, dilatih tentu dengan kita berpuasa itu kita ingat ya bahwa kita sedang situasi berpuasa, kita sampaikan kepada orang yang menjadi lawan bicara kita bahwa saya sedang berpuasa begitu ya, maka itu insya Allah akan lebih mudah agar kepada kita mampu menjaga kendali terhadap diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan anger management, dan insya Allah Islam punya cara yang yang sangat luar biasa ya. Selain berpuasa tadi disuruh berwudu, kemudian kalau perlu melaksanakan sholat ya. Nah, jelas adanya pertengkaran, perselisihan itu kan biasanya dimulai dari lisan ya. Ada pertengkaran lisan. Ini kalau sudah direspon dan itu semakin memanas, biasanya nanti akan menimbulkan kontak fisik ya. Makanya jangan sampai terjadi kontak fisik ya. Dan banyak orang yang kemudian gara-gara perkataan kita, lisan kita yang mungkin kelewatan itu bisa tersinggung. Kalau dia tersinggung maka dia itu bisa ada muncul dendam, amarah yang nanti bisa berujung kepada tindakan fisik yang tentunya tidak kita inginkan. Nah, ini barangkali ya beberapa tips-tips yang ada ya, dan biasanya seperti itu sih ya. Jadi kalau dalam situasi atau mungkin situasi pertengkaran ya, atau mungkin dengan istri ya, sebaiknya ya dengarkan saja dulu ya, dengarkan, jangan direspon ya. Kemudian setelah itu baru dicarikan solusi terbaiknya. Atau kalau perlu keluar dari rumah ya, sebagaimana juga Rasulullah pernah contohkan, kemudian berwudu ya, kemudian melaksanakan sholat, insya Allah itu bisa meredam ya daripada emosi kita. Itu tadi marah itu pasti akan terjadi, maka tinggal bagaimana kita amarah itu diambil dalam posisi syaja'ah tadi itu ya, amarah tetap proporsional ya. Seperti Rasulullah itu juga pernah marah ya, pernah marah kepada Aisyah. Nah, tetapi marahnya itu tidak sampai kepada membentak, menghujat, memarahi dengan kata-kata yang kasar. Nah, hanya dinasihati dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ini yang kemudian kita belajar kepada Rasulullah. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau masih kurang gitu ya. Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat.
Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulubana qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wa fikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidhil imani bik wa jamidit tawakkuli alaik wa akhiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.